Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Sylvia Ayu Saputri. Saya mahasiswa program Studi Nurse Stikes Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan penanganan kegawat daruratan pada pasien dengan trauma torak. Pengertian dari trauma torak itu sendiri yaitu luka atau cedera yang mengenai rongga torak yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding torak. Itu bisa disebabkan karena pukulan benda tajam maupun pukulan benda tumpul. Untuk etiologinya, trauma torak itu dapat disebabkan karena trauma benda tajam maupun trauma benda tumpul. Untuk trauma benda tajam itu sendiri contohnya terjadi penusukan ataupun terkena peluru atau tembakan. Kemudian untuk trauma benda tumpul itu bisa disebabkan karena pasien mengalami kecelakaan yang mengakibatkan adanya benturan pada area dada, kemudian juga adanya pukulan pada area dada itu sendiri. Untuk jenis-jenis trauma torak itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada trauma torak karena benda tajam meliputi, itu akan menyebabkan terjadinya open pneumotorak, hematomtorak, kemudian ruptur diafragma. Dan untuk trauma benda tumpul itu akan menyebabkan terjadinya tension pneumotorak, Vilches, dan trauma pada mediastinal. Untuk penata laksanaan kegawat daruratan pada pasien dengan trauma torak, yang pertama kita bisa melakukan primary survey meliputi A, B, C, D, E. Yang pertama itu ada airway, kita bisa melakukan look, listen, and feel, yaitu kita bisa mengecek apakah ada sumbatan jalan nafas atau tidak. Kemudian ada breathing, yaitu kita bisa melihat perkembangan kembang kempis dada. Kemudian kita juga bisa melihat apakah ada luka pada area dada atau tidak, luka terbuka maupun luka tertutup. Kemudian ada circulation, kita bisa mengkaji dengan cara meraba nadi brachialis. Kemudian kita juga bisa mengecek dengan CRT. Kemudian ada disability, itu kita bisa memeriksa dengan refleks cahaya ataupun lebar pupil. Kemudian ada exposure, itu kita lakukan setelah ABC itu clear, tindakan ABC itu clear. Kemudian setelah kita ABC itu clear, kita melakukan exposure dalam bentuk pemeriksaan head to toe, hindari terjadinya trauma sekunder. Kemudian kita bisa melepas pakaian pasien, kita juga bisa meraba area tubuh pasien apakah ada jejas atau tidak. Kemudian untuk tata pelaksanaan pada pasien dengan tension pneumotorak, yaitu kita bisa melihat tanda dan gejala pada pasien dengan tension pneumotorak, karena pada pasien dengan tension pneumotorak itu akan memiliki tanda dan gejala yang khusus. Salah satunya ada sesak nafas, adanya peningkatan vena jugularis, kemudian adanya penurunan tekanan darah. Dan untuk tindakan pertama atau pertolongan pertama yang kita berikan pada pasien dengan tension pneumotorak, yaitu kita bisa memberikan tindakan dekompensasi segera, yaitu melakukan tindakan dengan needle thoracostomy. Selanjutnya ada hematotorak masif. Hematotorak masif yaitu terjadinya perdarahan pada rongga pleura. Nah, perdarahan pada rongga pleura ini akan memiliki tanda dan gejala yang khusus. Salah satunya ada shock hipovolemik. Pada pasien dengan hematotorak itu akan segera dilaksanakan atau dilakukan pemasangan WSD untuk mengetahui perdarahan setiap jamnya itu berapa cc. Jika perdarahannya lebih dari 200 cc per jam, kita akan menghentikan perdarahan tersebut. Selanjutnya ada open pneumotorak. Open pneumotorak yaitu adanya luka terbuka pada area torak atau area dada. Itu bisa disebabkan karena luka tusuk maupun luka tembak. Jika pasien dengan open pneumotorak, untuk tindakan pertama yang kita bisa lakukan yaitu kita bisa menutup luka tersebut menggunakan kasa 3 cc. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.